Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwah, materi kita terakhir kita bahas tentang kiat untuk dilapangkannya rizki dan dipanjangkan umur. Dan mungkin kita juga merasa mungkin ya kurang maksimal, maka paling tidak ada usaha untuk meningkatkan silaturahmi kita. Ya itu memang butuh taufik, ya pertolongan Allah agar lebih dikuatkan, sehingga tentunya kita berharap ridho Allah dan bonusnya dilapangkannya rizki dan dipanjangkannya umur. Terus kita masuk pada hadis yang ke-84, Al-mar'u ma'a man ahab. Ini juga kabar gembira ya ikhwah, karena amal kita tentunya nggak akan bisa menyamai amal Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, namun sebuah kabar gembira, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama, yang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Baik. Dibaca dari awal Mas Kiri. Falyatafadhal mashkuran wa ma'juran. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-mar'u al-hadithul rabi'u wa thamanin. Al-mar'u ma'a man ahabba. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Muttafaqun alaih. Hadha al-hadithu fihi al-hathu ala quwwatil mahabbati rusuli wa ittiba'ihim bihasabi maratibihim wa tahdhiri atau kemana ini? Wa tahdhiru min mahabbati jiddihim. Fa innal mahabbata dalilun ala quwwati ittisalil muhibbi biman yuhibbuhu wa nasibatuhu li akhlaqihi wa nasibatihi li akhlaqihi wa ibtidaihi bihi fa hiya dalilun ala wujudi dalika wa hiya aidan ba'ithatun ala dalika wa aidan man ahabba Allah ta'ala fa inna nafsa muhibbatihi min a'dami ma yuqarribuhu ila Allah fa inna Allah ta'ala syakurun yu'til mutaqarriba a'dama bi'afin mudha'afatin mimma badala wa man syakarahu ta'ala an yulqiqahu biman ahabba wa in qasara amaluhu qala ta'ala wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Iya. Baik, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al-hadis rabi was-samanun al-mar'u ma'a man ahab. Hadal hadis rawahu Abu Musa al-Asy'ari. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Ini cukup untuk menasihati orang-orang yang salah di dalam mengidolakan. Al-mar'u ma'a man ahabba, muttafaqun alaih. Jadi seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Hadal hadisu fihi. Hadis ini di dalamnya terdapat al-hathu, terdapat motivasi, terdapat anjuran ala quwwati mahabbati rasul, motivasi untuk menguatkan kecintaan kepada Rasulullah.
wattibaihim. Ataf kemana? Kuah. Ala quwah, bagus. Berarti motivasi untuk menguatkan kecintaan kepada Rasul dan motivasi untuk apa? Mengikuti mereka para Rasul. Bihasabi maratibihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka para Rasul, sesuai dengan martabah mereka. Wat tahdir, ataf kemana? Al-hasu, iya bagus. Karena kan al-hasu itu lawannya at-tahdir, sehingga kita baca rafa karena ataf ke al-hasu. Dan juga hadis ini terdapat peringatan at-tahdiru min mahabbati dittihim, dari mencintai lawan dari mereka, lawan dari para rasul, orang-orang kafir. Kenapa ya ikhwah? Fa innal mahabbata dalilun. Karena mahabbah, rasa cinta itu adalah sebuah dalil ala quwwati ittisalil muhibbi biman yuhibbuhu. Sebuah dalil, sebuah tanda atas kuatnya hubungan antara yang mencintai dengan yang dicintai. Jadi kalau kita menerjemahkan biman yuhibbuhu, ya kalau ayat-ayatnya adalah dengan siapa yang dia mencintainya, kan itu ya, kan panjang. Jadi hubungan antara yang mencintai dengan yang dicintai gitu. Ya terkadang bahasa Arab itu kalau diterjemahkan letter luck malah bulat-bulat gitu ya, malah muter-muter maksudnya apa itu. Boleh nggak menerjemahkan walladzi nafsi biyadih diterjemahkan dengan demi Allah? Boleh ya? Kan walladzi nafsi biyadih kan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dan hati-hati jangan sampai salah. Contohnya demi jiwaku yang berada di tangannya. Itu nggak boleh. Berarti bersumpah dengan jiwa kan gitu. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Salah. Yang benar demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Masyarakat maksudnya apa itu? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Demi Allah. Wa munasabatihi, munasabah itu kesesuaian. Ataf kemana? Kuwah, bagus. Wa munasabatihi, dan kesesuaian apa? Kesesuaian orang yang mencintai dengan akhlak yang dicintai, dengan akhlak orang yang dicintai. Waqtidaihi bihi. Jadi kalau seseorang itu mencintai orang lain, mencintai seseorang, maka biasanya akan berusaha mencontoh akhlaknya. Itu pasti. Gaya rambutnya, kan gitu. Ya kan, gaya rambutnya, bahkan gaya berjalannya. Itu kalau sudah kesemsem, sudah memang apa namanya? Ya, sudah istilahnya apa? Demam, penyakit, ya kan? Dan kita lihat terkadang ya sebagian ada yang sampai pesan foto artis Korea dipajang di kamarnya, bahkan jadi foto profil di HP itu ya, wallpapernya, bahkan juga profil WA. Dan butuh kesungguhan untuk sembuh dari demam ini. Waqtidaihi bihi. Jadi orang yang mencintai itu akan mencontoh yang dicintai, tidak mencontoh akhlak sesuai akhlaknya, dan juga apa di sini tidak meneladaninya. Fahiya dalilun ala wujudi dalik. Fahiya kembali kemana?
mahabbah. Jadi mahabbah itu dalil atas adanya hal tersebut. Adanya apa? Ya adanya kuatnya hubungan, adanya kesesuaian akhlak, dan adanya apa? Iktida, adanya ikut-ikutan, adanya mencontoh. Wahia aydan, dan mahabbah juga baisatun yang membangkitkan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baisatun ala dalik, membangkitkan hal tersebut. Membangkitkan apa? Ya membangkitkan tadi, meneladani akhlak, hubungan, kuatnya hubungan, iktidaknya. Wa aydan man ahabba Allah ta'ala. Demikian pula barang siapa, ini justru hakikat mahabbah ya ikhwan. Demikian juga barang siapa yang mencintai Allah ta'ala, fa inna nafsa mahabbatihi, maka apa? Maka ya inti dari mahabbah itu sendiri. Jadi nafsa ini jangan diterjemahkan jiwa, gitu ya. Tapi apa? Nafsul amr itu ya intinya, gitu ya. Jadi inti mahabbatullah itu sendiri, gitu ya. Min a'dhami ma yuqarribuhu ilallah, adalah di antara hal terbesar yang mendekatkan dia kepada Allah. Jadi nafsul mahabbah, inti dari mahabbatullah, mencintai Allah, itu adalah di antara hal terbesar yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Mahabbatullah, mencintai Allah. Ma alamatu mahabbatillah? Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Kan itu ya. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan banyak mengingat. Jadi kalau banyak berzikir, banyak mengingat Allah, itu tanda bahwasanya kuat kecintaannya kepada Allah, mahabbatullahnya. Seperti orang yang jatuh cinta kepada lawan jenis, itu juga yang yang diingat-ingat pacarnya terus kan, Terngiang-ngiang. ya, teriang-ngiang. Banyak mengingat, banyak menyebut. Nah, banyak mengingat, banyak menyebut, benar. Bahkan sampai karena saking jatuh cinta ini banyak menyebut di lisannya, bahkan sampai mindur pun yang disebut doinya itu. Ya. Fa inna Allah ta'ala syakurun. Nah sesungguhnya Allah ta'ala itu syakur. Syakur itu berarti Allah akan membalas hambanya. Syakur, membalas dengan kebaikan. Yu'til mutaqarriba a'dhama bi ab'afi mudha'afatin. Allah akan memberikan orang yang mendekatkan diri kepadanya, Allah akan berikan apa? Lebih besar dengan berlipat-lipat ganda mimma badala, dari apa yang ia curahkan, dari apa yang hamba curahkan. Jadi Allah itu syakur, membalas orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan berlipat-lipat ganda, melebihi apa yang telah dicurahkan oleh orang tersebut. Wa min syukrihi ta'ala, dan di antara bentuk syukurnya Allah, itu bentuk Allah membalas amalan seorang hamba. Ini ya, wa min syukrihi ta'ala. Di antara bentuk ya, kalau kita terjemahkan ya apa? Bentuk syukur Allah, bentuk apa? Allah membalas kebaikan seseorang adalah apa? Ini mubtada'nya, ayyul hiqahu biman ahab.
Jadi di antara bentuk syukur Allah kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang mencintai adalah apa? Ayulhiqahu, Allah akan mengikutkan dia dengan orang yang dicintai. Ayulhiqahu biman ahabba, dengan orang yang ia mencintainya. Allah kan syakur, Allah syakurun, wa min syukrihi ta'ala ayulhiqahu biman ahabba. Di antara bentuk syukur Allah, Allah membalas kebaikan hambanya adalah Allah mengikutkan hamba tersebut dengan orang yang ia cintai. Wa in qasura amaluhu, meskipun apa? Kurang amalnya, meskipun amalnya itu enggak sama dengan yang dicintai. Apa dalilnya? Qala ta'ala wa may yuti'illaha war rasulah, barang siapa yang taat Allah, taat Rasul, faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka adalah yang akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini jelas faulaika ma'a, bersama. Syaratnya apa? Ta'atullah wa ta'atur rasul wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, an-nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Walihada qala Anas, oleh karena itu Anas berkata, setelah mendengar hadis tersebut Anas berkata, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami bergembira dengan sesuatu seperti gembiranya kami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Menunjukkan apa? Para sahabat sangat gembira, sangat bahagia. Kemudian apa ya ikhwah? Qala Anas kemudian berkata, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Rasulullah ya, yang benar apa? Rasulullah. Langsung Anas mengatakan, ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Saya berharap saya bersama mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Sebagian orang ada yang sifatnya seperti ini. Ustaz, saya mencintai pemain sepak bola bukan karena agama mereka, tapi karena mereka jago main bola, karena gojekan mereka. Kan gitu. Hasilnya kan gitu. Saya mencintai artis Korea ya Ustaz bukan karena agama mereka, tapi karena ketampanan mereka. Kan gitu. Jadi mereka malah ini bukan mahabbatud diniyah gitu. Ya awalnya mungkin seperti itu, tapi nanti sudah apa? Mungkin awalnya seperti itu, tapi kita lihat betapa fitnah, yang namanya fitnah. Mungkin dia awalnya seperti itu, ya, nggak mencintai agama mereka, tapi lama kelamaan melihat yang ia idolakan, apa namanya, ke gereja, dia nggak mengingkari gitu. Sebagian kan gitu, ketika diterangkan, terkadang ya gitu ya, santri-santriwati itu ketika diterangkan, ya mereka malah apa membantah dengan berbagai hujah yang dhaifah, ya,
Ada yang buktinya ketika ada yang artis antara mereka yang meninggal, yang mereka yang jadi idolannya, terus akhirnya apa? Ketika meninggal menangis sedih, bahkan mendoakan semoga masuk surga. Nah, gimana? Dan itu kalau nggak hati-hati bisa gitu ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Demikian pula ayat di sini yang Masya Allah ya, kabar gembira. Wa qala ta'ala jannatu adn, surga adn, yadkhulunaha, yang mereka orang-orang yang beriman yang bertakwa mereka masuk surga Aden, ya surga Aden. Wa man salaha, dan juga apa? Masuk surga bersama dengan orang-orang yang soleh. Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Masuk surga bersama dengan orang yang ia cintai. Tapi dengan syarat yang sama-sama soleh. Ini waman solaha, waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini adalah dalil apa? Masuk surga bersama keluarga seluruhnya bareng-bareng. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 23. Kalau kita pengen apa? Menerangkan, menjelaskan bahwasannya orientasi terbesar rumah tangga itu adalah semua masuk surga, seluruh anggota keluarga. Wa qala subhanahu walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan keturunan-keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan mereka dengan apa? Keturunan-keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim syai'. Wa hada musyahadun mujarrabun. Ini adalah yang sesuatu yang musyahad, yang mujarrab, yang disaksikan, yang benar-benar mujarrab. Mujarrab ya. Itu apa? Idza ahabbal 'abdu ahlal khair ra'aitahu mumtamman ilaihim. Jika seseorang mencintai orang baik, ahlal khair ya. Jika seorang hamba mencintai orang baik, maka kamu melihatnya. Melihat orang tersebut akan apa? Akan bergabung, akan bersama dengan apa? Ilaihim, ahlal khair tadi, akan bergabung bersama mereka. Jadi seorang hamba apabila mencintai orang-orang baik, maka kamu akan lihat dia akan bersama mereka, bergabung bersama mereka. Harisun ala an yakuna mislahum, semangat agar bisa seperti mereka. Wa idza ahabba ahla syarr, dan jika seorang hamba mencintai orang-orang buruk, maka indoma ilaihim, sama bergabung bersama mereka. Wa amila bi a'malihim, dan mengamalkan dengan amalan-amalan mereka. Iya, dilanjutkan Mas Ahmad. Wa qala sallallahu. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Wa mathalul jalil wa mathalul jalisus salih
kahamilil miski imma an yahdiyaka wa imma an yabi'aka wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah wa mathalul jalisus su kana fi khirkir imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu raihatan khabithatan wa idza kana hadha fi mahabbatil khalqi fima bainahum fa kaifa biman ahabba Allah wa qaddama mahabbatahu wa khasyatahu ala kulli syai'in fa innahu ma'allah wa qad hasala lahu al-qurbul kamilu minhu wa huwa qurbul muhibbina wa kana Allahu ma'ahu inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa a'la anwa'il ihsani mahabbatur rahimil karimi ar-rahman muhabbatun maqrunatun bima'rifatihi fa nas'alullaha an yarzuqana hubbahu wa hubba man yuhibbuhu wa hubbal amalil ladzi yuqarribu ila hubbihi innahu jawadun karimun wa billahi at-taufiqu. Iya, syukran ala husnul qiraah, barakallahu fiik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, khalil. Jadi seseorang itu tergantung dengan apa? Agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah ya salah seorang di antara kalian itu melihat dengan siapa ia berteman dekat. Jadi kalau kita ingin menilai seseorang, maka lihatlah teman dekatnya, karena dia nggak jauh-jauh dari apa? Teman dekatnya. Ketika ta'aruf, tanya siapa teman dekatnya ini, teman-teman dekatnya siapa saja, bisa dilihat. Ya mesti nggak jauh-jauh gitu ya, dari apa? Dari teman-teman dekatnya ini. Al-mar'u ala dini khalilihi. Penting khalil itu kan benar-benar khalil kan kekasih kan. Seperti khalilullah berarti kekasih Allah, teman dekatnya, teman akrabnya. Wa masalul jalisis salihi, dan permisalan teman baik kahamilil miski, seperti penjual minyak wangi. Imma ayuhdiyaka, ya, yang mana penjual minyak wangi itu bisa memberikanmu, wa imma an yabi'aka, atau menjualnya kepadamu. Ini ya, jadi kita itu kalau berteman dengan penjual minyak wangi bisa kita diberi hadiah atau paling enggak kita beli darinya, gitu ya. Wa imma anta jidamin raihatan thayyibatan, atau apa, paling enggak kita dekat dengan penjual minyak wangi itu akan mendapatkan bau yang harum. Paling enggak kita kan sering apa? Sering nyiumin ini aromanya apa gitu ya, diciumin deket-deket. Ikut apa? Ikut wangi. Jadi ada ini ya, memang teman baik itu bisa ya ayudiyaka, berarti apa? Memberikan manfaat berarti. Atau kita membeli, ya kita yang bisa mengambil manfaat. Atau apa? Ya, engkau mendapatkan bau yang harum darinya. 3 kemungkinan ini. Wa masalul jalisis su'i kana fi khilqir, dan permisalan teman yang buruk adalah seperti pandai besi. Imma ayahriqa siyabaka, ini kemungkinannya kalau berteman dekat-dekat dengan pandai besi adalah bisa membakar bajumu. Wa imma anta jidamin raihatan khabisatan, atau paling tidak apa
engkau mendapatkan darinya apa? Bau yang tidak sedap. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, minimal apa? Dapat bau harum. Tapi kalau minimal maudarat berteman dengan pandai besi apa? Bau sangit. Kan bau sangit ya, bau nggak sedap. Ya. Ini minimal. Kalau maksimal apa? Kalau maksimal berteman dengan apa? Ya, itu bisa membakar baju. Kalau maksimal berteman dengan penjual minyak wangi, dikasih, dihadiahi gitu ya. Atau menjual kepada, berarti kita yang membeli gitu. Misalnya yang Masya Allah bagus sekali ya. Kalau orang Jawa punya lagi ya Pak, ojo cedak kebo. Iya, ojo cedak kebo gupak. Memandak apa? Melu gupak. Ojo cedak kebo gupak. Cedak kebo gupak. Bisa untuk judul kajian loh. Ojo cedak kebo gupak. Iya, sangat itu. Mungkin kajiannya lebih menarik kebo gupak. Nah gitu aja. Maksudnya kebo gupak. Apa ini gitu? Wa idza kana hadza fi mahabbatil khalqi fima bainahum. Dan apabila ini adalah rasa cinta manusia di antara mereka sama manusia. Fa kaifa biman ahabballaha? Maka bagaimana dengan apa? Orang yang mencintai Allah. Wa qaddama mahabbatahu wa khasyatahu, dan mendahulukan kecintaan kepada Allah, rasa takut kepadanya, ala kulli syai', di atas segala sesuatu. Maka apa buah manis yang didapatkan dari mengedepankan mahabbatullah wa khasyatullah? Buah manisnya adalah fa innahu ma'allah, maka dia bersama Allah, akan bersama Allah. Wa qad hasala lahul qurbul kamilu minhu, maka akan dia memperoleh apa? Kedekatan yang sempurna kepada Allah. Wa huwa qurbul muhibbina, itu kedekatan orang-orang yang mencintai Allah. Wa kana Allahu ma'ahu, dan Allah bersamanya. Dalilnya adalah innallaha ma'al ladzina taqau, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Wa a'la anwa'il ihsani mahabbatur rahimil karimir rahman mahabbatan makrunatan bi ma'rifatihi. Wa alal anwa'il ihsan, dan jenis ihsan yang paling tinggi adalah mencintai Allah yang Maha Rahim, Al-Karim, Ar-Rahman, dengan kecintaan yang diiringi dengan ma'rifah. Dengan apa? Dengan ma'rifatullah. Jadi memang rasa cintanya itu karena timbul dari ma'rifatullah. Falas'allaha ayarzuqana hubbahu. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan rezeki, menganugerahkan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita kecintaan kepadanya. Wa hubba man yuhibbuhu, dan mencintai orang yang mencintai Allah. Wa hubbal amali alladhi yuqarribu ila hubbi, dan mencintai amal yang mendekatkan kepada kecintaan kepada Allah. Yang mencintai apa? Amal yang mendekatkan kepada hubbihi.
Innahu jawadun karim wa billahi taufiq. Innahu jawadun karim wa billahi at-taufiq. Sini beliau kalau diakhiri wallahul muwafiq, terkadang apa? Innahu jawadun karim, insyaallah ya. Dan terkadang apa? Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau doa ya billahi taufiq di sini ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wala quwata illa billah ya. Wabillahi taufiq. Kalau kita kan biasanya kalau pas selesai ceramah ditutup apa? Gimana? Wabillahi taufiq wal hidayah. Gimana? Wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah gitu. Ya, wabillahi taufiq ya. Wal hidayah ya. Tapi bahwa sampai sini materi kita, insyaallah besok kita akan bahas doa yang sangat penting sekali. Rahasia di balik doa safar. Ini ternyata sangat dalam. Kalau kita renungi, masya Allah, insya Allah setiap safar itu akan terasa ringan. Gitu ya? Ya. Baik. Naqtafidul qadar. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.